Selain permasalahan pagar kawat duri dalam pembangunan tol Bocimi ini, juga menuai kontroversi terkait permasalahan kepemilikan tanah. Banyak kejanggalan yang terjadi dalam pembebasan tanah warga tersebut. Pihak TJT sudah menanam patok untuk pengaman aset, sementara sebagian warga merasa tidak menjual tanah yang masuk dalam patok tersebut. Suasana makin ricuh saat warga merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh pihak TJT. Dari pihak PPK juga memberikan bukti ya bahwa yang menjual itu seluas berapa dengan batas-batas apa. Mungkin itu ya Pak ya? Ya. Jadi kita sekarang mah acara ngobrol ya Pak ya? Terus ya, saya klarifikasi sedikit ya. Pak, bahwa penyampaiannya di sini bukan hanya soal batas. Ya pada saat dimulai kalimat, ini tanah saya sudah dilakukan perbuatan fisik, klaim habis, patoknya ada tanah. Habis Terklaim maksudnya ya, dan itu sudah ada perbuatan fisiknya dengan pemakaman tersebut. Habis itu yang saya permasalahkan. Jadi yang waktu yang membicarakan habis ya? Baik, dari pemborong didampingi oleh Pak Satrio ya, Pak Haris datang di sini. Dan itu sudah diungkapkan secara sangat umum dan dibuktikan dengan perbuatan patokan. Pak, jadi kalau sesuai batas perda bidang yang keluar dari BPN Pak, ini kan disahkan ada tanda tangan tahun 2009. Iya. Jadi yang Pak Habib ini kita bebaskan semua Pak di pinggir Pak dan Ini sebelah ya? Betul. Ya. Nah, batas yang kita bebaskan itu persis kalau saya lihat secara kasat mata Ya. itu berada di tengah posisinya batasnya Pak. Batas pas suhu rumah saya Pak lewat Jangkir. Nah ini termasuk rumah Jangkir. Itu orang-orangnya ada. Ini Bu Sanwasi Bu ya. Sanwasi ya, ini anaknya almarhum. Ini 151 Mumun di sana. Iya. Nah sekarang yang saya tanyakan Mumun Mutiah yang di sini. Kalau Mumun di ini bidangnya 154. 154 anaknya Pak Haji Pak. Ada Mumun M. Nih, Mumun M, beda Pak orangnya. Iya. Mumun M. Iya, beda orangnya. Di bidang 145. 145. 154 Pak. Kalau yang di sana. Tuh. Itu nomor berapa? Bidang berapa? Ini yang 151, Pak. 51 itu ini. 154. Yusuf Suparman tapi 145, Pak. Hah? Punten 145 Mumun M. Ini yang ditanyakan Pak Atun ini memang tuh ada dua orangnya, beda. Bidang 145. 145. 28. Lapangan apa? Iya, coba kalau ini mas satu, kok ini nomor itunya nggak sama gimana Pak? Nomor itunya, nomor bidang-bidangnya maksudnya. Ini kan 145. Ini mah kan 145 yang ini mah. Anehnya lagi, menurut perwakilan dari pihak TJT menyatakan bahwa pimpinan tertinggi dari TJT tidak mengetahui akan adanya pemagaran tersebut dan merasa tidak menginstruksikan. Hingga musyawarah berakhir pun tidak ditemukan titik terang tindak lanjut pemagaran tersebut ataupun status tanah yang diklaim milik TJT. Hal itu tentu saja menimbulkan pertanyaan besar karena warga atas nama Dani memiliki surat berbentuk KJB sebagai bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ia tempati. Bapak tahu batasnya ini kan? Kalau saya pada saat itu sama dengan Jambiar Bali dan sini, dia ada pondok ada di sini. Di sini. Nggak tahu, makanya saya bilang di sana. Dan saya hanya buat kapanpun mau di sini. Betul. Begitu Pak. Jadi ini mah awal dulu lah. Awal dulu intinya klaim dari Pak Dani, Pak Dani itu udah mulai dari bawah ini batas tol. Nah dari depan dan nanti mungkin tinggal dari versi dari pihak tol gitu Pak. Ini bidang harganya gitu Ya. Pemborongnya supaya dihadirkan Pak kemarin batasnya Pak belakang Pak ya. Iya, iya. Jadi saya akan proses hukum yang ada. Enggak, saya akan proses hukum yang ada. Udah kalau pun, saya akan proses hukum yang ada. Yang sudah pernah ke rumah saya tuh, seolah saya melampas tanahnya. Sakit hati, sakit hati. Saya akan kejar ada di proses hukum. Saya akan kejar. Siap. Oke. Jadi ya, kan ada jenderal aja ngerti. Oke, sebentar itu ya Pak. Pak Dani mau dibawa kemana nih Pak Dani? Proses hukum. Siap. Langsung aja ke Mabes Polri kok. Hari ini akan berangkat ke Gunung Joyo. Ya, Kami, ya, Mabes Polri. Terkait dengan konflik ini bagaimana Pak? Ya, konflik ada dua versi ya Pak ya. Satu versi pemagaran. Insya Allah mudah-mudahan saya sudah mengajukan kepada pihak TJT untuk bisa membongkar dan mengganti batas jalan ini dengan tidak pakai kawat berduri. Insya Allah kita mengajukan dengan pakai plang.
bahwa ini tanah milik negara dengan pakai apa namanya pembatas seperti RW yang di situ ya. JM ya? Terus yang kedua, konflik kedua adalah permasalahan batas dengan pemilik lahan ya. Ini sementara waktu pemilik lahan sudah mengakui bahwa memang ada beberapa hanya pagar ya yang kena dan dia tidak mengklaim mempunyai lahan tersebut. Bila mana suatu saat akan dibutuhkan akan diserahkan kepada negara. Itu adalah dasar keterangan dari yang punya lahan. Nanti mungkin untuk selanjutnya ada bukti-bukti pembuktian dari pihak jalan tol memberikan pembuktian apa nanti di kemudian hari. Ini adalah hanya sementara dulu mungkin itu ya. Langkah-langkah apa nih yang akan dilakukan oleh pihak aparatur desa terkait warganya yang memang merasa dirugikan? Ada dugaan merasa dirugikan oleh pihak pemborong itu sendiri. Ya dari pihak kita, kita tidak langsung bertindak kepada pihak pemborong ya. Kita akan melakukan komunikasi dengan pihak TJT langsung. Jadi supaya yang tadi saya katakan, supaya bisa menggantikan pagar ini bukan dengan yang membahayakan ke depan, bisa merugikan banyak orang ke depan. Jadi kita akan mengajukan kepada dengan cara komunikasi dengan pihak TJT. Jadi tidak langsung kepada pihak pemborong ya. Kalau pemborong udah tahu udah nggak koordinasi dengan kita. Siap. Oke, makasih ya. Terjadi dengan warga. Mekanisme pembayarannya itu sendiri seperti apa sebenarnya? Kalau dari mekanisme pembayaran dari pemberi kerja dilakukan secara proporsional, progres. Nah, terus sampai terjadinya tumpang tindih lahan ini, klaim lahan ini sendiri. Sebenarnya awalnya seperti apa, Pak? Begini, sedikit saya berikan gambaran mengenai bahwa kami tentunya punya identitas, Pak. Ditunjuk bekerja, menindaklanjuti hal-hal yang memang harus kami lakukan di lapangan. Tentu tidak serta-merta bahwa kami menunjuk ini patoknya, ini patoknya. Tapi memang sudah ada bukti seperti itu. Ketika memang ada kekeliruan di lokasi, anggap sebagai bentuk miss kekeliruan di lapangan, dan ini sedang diperbaiki. Saya pikir seperti itu. Tapi yang tadi sudah ditunjukkan oleh warga sendiri sudah jelas ya Pak, tarik lurusnya itu di luar rumah mereka yang sudah diklaim. Baik, saya pikir beberapa warga sudah menyadari, termasuk Pak Dhani sendiri. Hal yang memang ke depan untuk dilakukan adalah kita sama-sama kerjasama Pak, kooperatif bahwa memang ini apa yang diharapkan adalah seperti itu. Memang ada hak masing-masing yang memang harus dihargai. Tetapi yang rumah Pak Dhani ini dipatok sampai belakang rumahnya Pak. Betul. Mengenai pematokan itu bukan ranah saya Pak untuk memberi penjelasan, tetapi batas dari hal yang memang sudah dipatok itu menjadi kewenangan saya untuk bisa memakai karena ada instruksi pemerintah dan memberi kerja. Jadi pihak PT apa nih Pak kalau boleh kami tahu? Ya PT. Kalau PT nanti saya gini aja Pak, saya nggak bisa sebutkan di sini. Oh siap. Jadi pemberi kerja mungkin Bapak tahu. Dari Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, tim Radar Informasi TV News melaporkan.